kalian semua, oke, nggak ngikutin, oke, errornya gue ketika gue miss satu kelas, tapi sebenarnya tuh gue bisa daftarin semuanya gitu. Oke, halo guys, balik lagi bareng gue Melvin. Oke, so ini adalah part 2 daripada pembahasan legalitas kita. Yang sebenarnya part 1 itu kita bahas tentang apa itu bedanya hukum dan legal, case-case yang paling perlu diperhatikan di legalitas itu apa, dari perorangan, dari PT, ya kan, dan worst case scenario-nya apa gitu. Oke, so buat kalian, oke, yang mau nge-review, oke, ataupun ngelihat lagi video-video yang kita take di part 1, oke, kalian boleh cek deskripsi di bawah. Oke, so hari ini saya undang lagi Naura, oke, sebagai Head of Legal dari admin kita. So, yang di pembahasan kedua kali ini kita akan ngebahas lebih detail lagi tentang legalitas perusahaan terutamanya gitu. Jadi ini khusus buat Anda para business owner, para entrepreneur, oke, para bos-bos di sana, oke. Ini buat sharing-sharing, oke. Oke, so Naura sebagai Head of Legal Admin kita dan juga tamatan Fakultas Hukum Universitas Juanda Bogor, oke. Dan Naura itu juga ngedevelop banyak produk dan jasa di admin kita juga. Oke, so halo Naura. Halo. Baik lagi dengan saya, oke, di YouTube channel Berbagi Admin kita. So Naura, gue akan tanya nih, biasanya legalitas itu digunakannya kapan ya? When? Legalitas kapan digunakan? Kalau bisa secepatnya, Oke. sebelum bisnisnya berjalan. Karena Oke. legalitas kan adalah satu hal yang sangat, istilahnya tiang utamanya untuk si perusahaan bisa berjalan. Jadi kalau bisa sebelum bisnisnya mulai harus punya legalitas dulu gitu. Oke, berarti kalau yang saya tangkap berarti ketika kita punya ide bisnis, kita harus mikirkan dulu dong. Maksudnya legalitas apa nih yang gue butuhkan buat gue bisa set up this business. Betul. Betul ya? Oke, nah pernah ada nggak ya case bisnis yang gue nggak melek legalitas tapi gue jalanin dan terakhirnya end up bad gitu. Ada nggak ya case seperti itu? Seperti itu ya. Ada aja sih sebenarnya kayak gitu, kayak contohnya aja nih, misalnya Bapak punya merek A gitu. Oke. Merek A jualannya baju misalnya gitu. Bapak jalan aja nih bisnisnya dengan merek A Bapak, terus jualan, boom, tiba-tiba besar nih mereknya. Tapi Bapak nggak melek nih untuk legalitasnya, kemudian nggak melek dalam hal pendaftaran mereknya, nanti bisa aja orang lain itu mengakui atau mengklaim dari kepemilikan merek A tersebut gitu. Ujung-ujungnya Bapak, kalau misalnya dia diterima dan didaftar oleh si DJKI, dapat sertifikat, Bapak udah nggak bisa lagi pakai merek A tersebut. Oh, berarti ketika saya udah start bisnis, saya nggak daftarin, oke. Dan ketika dalam proses saya ngejalanin bisnis itu dan tiba-tiba gede, tiba-tiba ada yang daftarin gitu merek saya. Iya. Oh. Nah itu Bapak udah nggak bisa pakai lagi kalau dia sudah diterima di DJKI. Meskipun misalnya ternyata sudah didaftarkan duluan, misalnya kompetitor, misalnya kompetitor Bapak udah mendaftarkan, terus daftarinnya tuh sebelum Bapak, nah Bapak baru mendaftarin 1 minggu atau 1 hari setelahnya, yaitu tetap yang akan digunakan oleh DJKI adalah first to file-nya. Siapa yang mendaftarkan paling awal. Beda 1 hari juga? Iya. Oh my god. 1 hari juga udah Bapak nggak bisa gitu. Oke, so guys, ingat 1 hari itu pengaruh guys. Ketika kalian mau daftar merek, so ketika udah punya ide, oke, gue firm, gue mau lakuin, cepat daftarin. Jangan salah 1 hari. Itu worst case scenario apa nih ketika gue nggak daftarin? Terus gimana nih, maksudnya terakhir ketika orang daftarin dan gue udah gede, and then what happens? Ya bisa jadi sih orangnya nanti menjual kembali dengan merek tersebut dan Bapak udah nggak bisa ngejual karena bisa aja dia menuntut Bapak, kalau misalnya Bapak masih menggunakan merek tersebut, dia menuntut Bapak karena kerugian misalnya. Kenapa Bapak jual merek punya saya gitu misalnya gitu kan. Jadi Bapak udah nggak bisa menjualnya lagi. Jadi saya bisa dituntut gara-gara merek Bapak sendiri yang tidak didaftarkan. Gitu. Pernah ada terjadi case seperti ini sebelumnya? Ada beberapa klien-klien yang waktu itu saya handle kayak gitu ya, ujung-ujungnya mereka harus rebranding atau misalnya mereka nego lah istilahnya dengan si
pendaftar merek tersebut kalau ya udahlah bayarin nih sertifikatnya, nanti baru tuh nego-nego harganya berapa. Sebenarnya kan itu jadi kerugian ya, harusnya nggak harus nego sama si pendaftar. Jadi karena dia yang daftar duluan, kita harus nego, istilah kita yang beli mereknya, padahal itu mereknya punya kita sendiri gitu. Wah, itu kalau kayak gitu berarti saya bisa rugi banyak sekali dong, sebenarnya potensi bisa sampai miliaran dong berarti ya. Iya, kalau orangnya yang daftarinnya nakal bisa aja dia ya udah bayarin berapa ratus juta, atau misalnya ya udah saya nggak mau nih ngasih cuma-cuma karena saya udah daftarin nih merek tersebut. Nanti negonya dia mau berapa gitu. Abis dari dia misalnya oke deal harganya, kita juga harus pengajuannya bayar lagi ke DJKI bahwa pengalihan merek tersebut gitu. I see. Berarti sebenarnya merek itu penting ya? Iya, merek itu penting, pendaftaran pendaftaran merek itu penting. Oke, jadi ada nggak ya case-case buat orang yang dia nggak melek, udah start bisnis, tapi dia nggak buat PT atau nggak melek nih, gue perlu buat PT ini gitu. Sebetulnya kalau PT itu keuntungannya banyak ya dari para bisnis, misalnya bisnis owner atau entrepreneur yang mau buat PT misalnya. Yeah. Itu lebih ke sisi keuangannya. Jadi kalau buat PT kan kita tahu nih terstruktur nih keuangannya tuh pengeluarannya bagaimana, terus rekeningnya atas nama perusahaan sendiri. Jadi ya misalnya dari konsumennya bakal meningkatkan kepercayaan kalau misalnya rekeningnya atas nama perusahaan. Karena pembuatan rekening perusahaan juga sekarang sangat diperhatikan, sangat detail. Kalau misalnya belum terverifikasi, misalnya izinnya belum keluar, itu nggak bisa membuat rekening gitu. Jadi dari sisi perusahaan memang kalau kita melek legalitas itu banyak untungnya gitu. Dari sisi perpajakan, dari sisi keuangan, dari sisi vendor, kan banyak tuh pengennya tuh PT aja, nggak mau perorangan. Karena kan kalau dari perorangan kita nggak tahu nih domisilinya di mana, terus KTP-nya misalnya domisilinya di mana, tapi ternyata dia tinggalnya di mana. Tapi kan kalau misalnya kita perusahaan, alamatnya tuh tergantung dari si perusahaan itu kedudukannya di mana, NPWP-nya ngikut di kedudukannya, aktenya juga ngikut. Jadi semuanya tuh runut dari satu tempat gitu. Jadi sangat penting legalitas itu. Berarti kalau yang saya tangkap berarti ketika teman-teman semua lambat untuk melek untuk buat PT, berarti lebih ke benefit yang didapatkan itu jadinya terpostpone gitu ya, terhambat juga gitu ya kan. Ya, so ada nggak sih ya case yang terjadi nih gitu ya kan? Contoh gue udah legalitas nih gitu ya kan, tapi ada terjadi masalah di pertengahan jalan gitu. Ada aja sih sebetulnya yang kayak gitu, yang misalnya dia awam sama seharusnya menggunakan KBLI-nya apa, tapi ternyata yang digunakan apa. Nah itu kan jadi harus melakukannya itu tengah-tengah gitu. Jadi misalnya dia pendirian mau perusahaannya misalnya angkutan barang, pengiriman barang atau jasa forwarding. Ternyata dia yang menggunakan KBLI lain atau misalnya KBLI-nya multimoda gitu kan. Itu kan sangat jauh berbeda. Jadi kalau misalnya hal tersebut terjadi, kita harus melakukan perubahan. Nah perubahan itu kan harus mengeluarkan kos lagi ya. Jadi seharusnya sudah bisa jalan, ini harus dirubah lagi dari awal gitu. Berarti kalau yang saya tangkap itu salah planning ataupun salah strategi. Ya itu balik lagi, karena dia masih awam dengan KBLI mana sih yang harus digunakan di bidang usaha ini. Terus dari mungkin dia buatnya juga, misalnya dia buat di konsultan atau di pejabat notaris itu langsung mengasih kodenya. Sedangkan dia masih awam dalam kodenya. Kan kalau konsultan atau notaris kan biasanya oh ya udah ini dia udah dapat kodenya ya saya buatkan gitu. Jadi kan dia harus tengah-tengah berubah lagi, ternyata di pertengahan jalan dia mau ngikutin vendor atau misalnya dia mau ngambil project, ternyata yang dibutuhkannya izinnya apa gitu. Jadi kita harus putar arah lagi, balik lagi gitu. Berarti yang saya tangkap adalah ini orang udah melek nih, udah tahu nih gue butuh ini, gue butuh PT, gue butuh kabel ini. Tapi dia sendiri nggak ngerti dan nggak beneran paham banget kalau saya mau bisnis ini seharusnya pakai ini gitu. Dan terakhir saya keluar kos di tengah-tengah lagi. Keluar kos lagi untuk perubahan akta, kemudian SK, kemudian nanti perubahan proses perizinan lagi. Saya habis waktu, habis duit. Betul. Duitnya juga pasti nggak sedikit yang dikeluarkan. Habis waktu terutama. Ini yang opportunity-nya saya banyak missing, cost of opportunity-nya gede jatuhnya ya. Kalau nggak beneran ngerti ya gitu ya. Atau nggak kamu, ada teman-teman udah
oke, gue udah melek nih gitu ya, gue butuh PT nih gitu ya kan. Tapi ketika saya buat PT gitu ya kan, atau pada saat mau daftarin merek, tapi nggak tahu nih beneran jelasnya, oh ini seharusnya pakai ini nih gitu ya kan. Ya maybe you have done some research gitu ya kan, tapi ketika teman-teman sekali lagi ngebuat research, tapi rupanya nggak match with the requirement. Nah, itu bisa habis waktu, habis duit, cost of opportunity gede, itu ngeri. Iya, sama terlambat mendapatkan keuntungan. Harus Terlambat proyeknya mendapatkan udah keuntungan. jalan, jadi itu harus dipending karena harus perubahan dulu. Oh my god. Oke, so sebenarnya yang gue tangkap dari dua pertanyaan saya ini berarti satu, lu beneran perlu melek. Yang kedua, lu beneran perlu ngerti, atau enggak, at least lu beneran perlu ada orang yang bisa bertanggung jawab dan orang yang bisa orang yang berpengalaman dan berintegritas dalam urus hal ini. Betul. Atau enggak, lu akan habis duit, habis waktu. Oh my god, ngeri banget, Nora. Ya, Wah. seperti itu. Oke, so ada nggak sih kira-kira perusahaan, atau enggak bisnis, yang mengalami kerugian banyak ataupun bankruptcy gitu, kegagalan besar dari hal either salah legalitas atau enggak melek legalitas? Ya itu balik lagi dari masih sangkut pautnya sih sama pertanyaan yang dua sebelumnya. Kalau kerugian yang bikin besar itu, yaitu dari pendaftaran merek. Misalnya kita telat mendaftarin merek, kita harus keluar kos 2 kali untuk membeli merek tersebut. Meskipun mereknya punya kita sendiri, istilahnya gitu kan. Terus yang tadi, yang kedua tentang dia harus nggak paham KBLI mana yang harus digunakan. Itu kan bisa mengeluarkan budget lagi ya untuk memproses perubahannya tersebut gitu. Ada lagi misalnya kayak ngurus kita mau contohnya di tambang nih, misalnya kita contoh di tambang, perusahaan tambang, tapi ternyata dia itu belum mengurus perizinannya. Dia mau nambang, tiba-tiba di tengah jalan ada yang menuntut dia bahwa tanah tersebut milik dia, misalnya milik pihak lain, terus dia tidak diizinkan untuk penambang. Itu dia bisa dituntut kalau dia nggak punya izinnya. Ini yang banyak di berita-berita ya, kalau nggak salah ya? Iya, banyak banget kayak gitu ya. Iya. Ya, gitu. Jadi makanya semua aspek perizinan dan bisnis itu harus mempunyai izin. Dan harus cari juga orang yang tepat dalam hal tersebut dalam menanganinya gitu. Misalnya kita nggak bisa dong ngasih perizinan, oh tolong urus perizinan, tapi sebenarnya orangnya juga awam tentang hal tersebut. Nah, ada nanti kita keluar kosnya 2 kali. Harusnya jalan dapet tender, kita juga dapat gitu. Jadi kan harusnya misalnya kita start dari Februari atau dari Maret Februari ini, Maret 2023 ini jadi mundur karena kan ngurus perizinan juga nggak sebentar, harus persiapan segala macam. Terutama berarti waktu itu sangat penting ya? Ya, dalam sisi bisnis waktu itu penting. Waktu sangat penting, dan waktu itu sama time is money guys gitu. Time is money gitu ya, karena perusahaan legalitas itu berhubungan dengan waktu ya. Betul. Dan kita harus planning far way before, ya kan? Kita harus sebelumnya, kita jangan planning, oke 9 hari fix gitu, enggak ya? Enggak bisa gitu. Terutama di Indonesia ya? Saya nggak bisa bilang gitu sih, karena memang kalau sistem kan masih pembaruan gitu di sistem pemerintahannya gitu. Jadi kita harus tahu nih misalnya di estimasi dari kita waktunya pengurusan 1 bulan. Ternyata di tengah perjalanan ada saja sistem yang tiba-tiba error atau misalnya lagi down, lagi perbaikan, kan kita juga harus nggak bisa kita maunya 1 bulan selesai 1 bulan. Ya kan, kalau jadi kita harus tahu spare dari waktu selisihnya tuh kita harus kalau misalnya saya maunya 1 bulan, saya harus sparein juga di 1 bulan lagi, karena kan ada aja di luar dari skenario yang kita mau gitu kan. Iya, oke, ngerti Naura. Oh my god, berarti legalitasnya sangat crucial banget ya ketika lu mau buat bisnis. Oke, dari Naura gini nih. Gue kan juga punya bisnis nih gitu ya kan. Nah, maksudnya gue juga pengen sharing nih ke teman-teman semuanya yang lagi nonton video ini gitu ya kan. Jadi teman-teman semua tahu nih, oke, apa yang gue perlu hindarin atau apa yang gue perlu prepare, atau enggak boleh aja tanya ke admin kita gitu untuk pertanyaan-pertanyaannya gitu ya kan. Nah, jadi cerita gini, gue itu punya satu brand, yang sebenarnya gue itu udah daftarin sebelumnya gitu ya kan. Tapi terakhir gue baru aware, gue lupa daftarin di satu kelas lagi gitu ya kan. Tapi sebenarnya produknya sama, tapi dia itu termasuk dalam 2 kelas mereknya gitu ya kan. Dan gue juga punya pengalaman, beberapa temen gue gitu ya kan, dia satu produk nih Naura gitu ya kan.
Tapi dia baru aware bahwa satu produknya itu di dalam beberapa kelas. Oke. Bener nggak? Iya, memang rata-rata kalau merek gitu sih. Ternyata ada di sini, terus ada di sini juga. Jadi harus daftarin semuanya kalau mau. Kalau itu harus sih kayak. Kalau nggak, sebenarnya punya resiko juga ya kalau nggak didaftarin kelas yang lengkap ya. Atau nggak kelas-kelas yang akan lu develop bisnisnya gitu. Ya maybe bisnis A, lu ke depan pengen bisnis. Oh, kita ngomong bisnis A, lu itu jualan baju. Oke, tapi lu terakhir juga pengen ada jualan kosmetik nih. Ya kan sebenarnya ada tuh brand-brand seperti itu gitu ya kan. Tapi lu nggak daftarin brand kosmetik lu di kelas kosmetiknya gitu loh. Ya, itu juga bisa jadi bumerang ketika udah keenakan lupa gitu ya kan. Nah, so lebih bagus prepare daftar merek di depan. Betul ya, Naura ya? Iya, lebih konkret itu gini, misalnya satu kelas juga ada beberapa item ya Pak ya. Misalnya Bapak, atau misalnya teman-teman mau daftarin merek A, tadi ya balik lagi merek A dengan baju. Ternyata di kedepannya ada planning mau buat celana dengan merek A juga. Tapi ternyata di awal cuma didaftarkan hanya untuk baju. Nah itu juga jadi keluar kos lagi nih, walaupun misalnya itu satu kelas yang sama, tapi tetap harus dicantumkan apa aja produknya detail, misalnya baju, topi, celana itu kalau bisa kalau Bu daftarin merek tuh semua item dimasukin aja gitu. I see. Oke, kalau gue tangkap lagi berarti dibutuhkan legal planning dan legal strategy yang tepat. Betul. Berarti sama kayak pajak perlu tax planning juga ya? Ini legal juga perlu legal planning nih guys, gitu. Legal planning and legal strategy. Dan lu perlu nanya ke orang yang tepat. Itu paling poin utamanya. Ya kan? Dan orang yang lu bisa tanya dengan pengalaman dan juga knowledge yang sangat besar. Oke, so gue harap kalian semua, nggak ngikutin, errornya gue ketika gue miss satu kelas, tapi sebenarnya tuh gue bisa daftarin semuanya gitu. So gue mau kalian mulai aware tentang hal legalitas dan juga dari sisi dokumen-dokumen dan juga apa nih yang kalian perlu prepare ke depan buat bisnis kalian semua. So guys, ini setelah kita punya part 1, ada yang nanya nih gitu. Gue mau buat production house PH, tapi gue sendiri nggak tahu nih apa yang gue mau daftarin dan gimana nih gitu. Ini ada yang nanya. So gimana nih Naura buat orang yang seperti itu, yang gue pengen bisnis tapi gue masih nggak tahu nih. Kalau itu sih harus bertemu dengan orang yang tepat ya. Misalnya dia mau bikin PH, nah PH-nya mau bergerak di bidang apa nih? Memang secara awam dia belum tahu arahnya kemana, tapi kalau pasti kan dia sudah tahu di seluk-beluk bisnis PH itu seperti apa. Kalau bisa ya semua jenis PH dia masukin aja dulu, meskipun di kedepannya dia tidak memakai itu. Gitu. Tapi jika masih dalam satu kelas yang sama, itu diharuskan ya udah daftarin aja dulu. Karena kan yang namanya development suatu bisnis kan tiba-tiba atau random aja, tiba-tiba pengen tambah ini, tambah poin ini gitu kan. Jadi kalau bisa buat pendaftaran mereknya dimasukin aja dulu semuanya. Didaftarin semuanya ya berarti ya kan. Berarti juga perlu ngobrol dengan orang tepat. Gue pengen ini gitu. Nanti dari timnya itu akan kasih lu tuh seperti ini, lu perlu daftar kelas ini atau enggak produknya apa aja gitu ya. Iya betul. Kalau orang yang udah paham mungkin bisa tiba-tiba dia pengen PH, nanti ditawarin juga kelas yang lain yang masih berhubungan sama si PH tersebut. Oh iya, saya pernah lihat itu. Iya, saya pernah lihat itu. Pasti banyak sarannya kalau dari orang yang sudah berpengalaman di bidang itu. Dan sebenarnya legalitas itu hal yang nggak bisa dihemat ya. Iya betul sih. Ya betul ya. So guys, jangan lupa, bangun bisnis bareng admin kita dengan subscribe YouTube dan juga follow sosial media kita. See you.